Halo bola sporter, saya Delia. Saat ini saya akan mengadakan sport talk dengan juara kejuaraan Asia dari ganda putra yaitu Pramudia Yeremia. Nah, sekarang saya sedang mencoba untuk menginvite Pramudia Yeremia untuk bergabung dengan Instagram Live bola sport kali ini. Ya, sekarang saya lagi mencoba menghubungi Pramudia dan Yeremia. Sepertinya belum ada. Halo, Halo Kak, bentar Kak. halo Yere. Ya, Halo. Pramnya masih belum ada, bentar ya Kak, lagi jalan ke sini. ya, oke. Nah, bola sporter seperti yang sudah kami informasikan di Instagram Bola Sport, pada malam hari ini kami akan ngobrol bareng dengan juara kejuaraan Asia, Pramudia dan Yeremia. Nah, sekarang baru bergabung Yere, Pram masih tempat dulu, kita tunggu. Baru saya. Halo. Halo. Halo Pram, Yere, apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Baik Kak. Saya Delia ya. Saya Delia ya, salam kenal. Salam kenal. Langsung aja nih. Ini lagi abis latihan atau abis apa nih kalian? Makan sih Kak. Habis makan. Makan ya. Oke, langsung aja ya biar mempersingkat waktu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat buat Pram dan Yere kemarin jadi juara Asia di kejuaraan Asia, bisa mengalahkan Malaysia dan jadi yang terbaik di Asia. Gimana nih kesan kalian setelah resmi kemarin jadi juara Asia? Eh, Halo, suaranya ya kedengeran nggak? kedengeran. Siapa lu Ya, apa? gimana kesannya? Kesannya seneng ya bisa juara Asia. Apalagi ini kali pertama kami ikut di BAC, terus bisa langsung juara, terus juga apa lawan-lawannya nggak mudah ya dari babak awal. Jadi ya sangat senang sih. Arti juara Asia bagi Pramere apa sih? Arti gelar ini gitu. Artinya kalau buat saya pribadi sih ya sebagai pacuan ya, pacuan untuk turnamen-turnamen berikutnya ya supaya kayak di pertandingan BAC kan kita bisa juara ya, mungkin turnamen-turnamen berikutnya kita juga bisa juara, jadi sebagai pacuan sih, jadi semangat sih kayak gitu. Motivasi. Ini gelar keberapa ya buat kalian nih sebagai partner? Empat empat tiga apa sih, ngapain Ya, empat lah kayaknya, empat lupa. kalau sebelumnya nih emang udah dari pelatih gitu, dari PBSC apa memang kalian udah ditargetin jadi apa juara Asia atau gimana nih sebelum pas berangkat ke Manila? Enggak sih, malah apa kalau Eri nggak bebanin apa-apa sih, target apa-apa gitu. Iya, jadi kayak ya cuman apa yang mengasah gitu loh, mengasah diri gitu. Iya, malah bisa jadi juara. Jadi alhamdulillah. Nah, ini jadi juara tuh memang apa ya? Kalian merasa memang wah kayaknya ini memang
ini kesempatan nih buat kami jadi juara Asia, walaupun kan ada apa, ada senior juga kan, ada Fajarian, ada Ahsan Hendra gitu. Itu gimana nih? Maksudnya memang nih akhirnya memang kesempatan kalian buat menang tuh mulai merasa tuh sejak babak apa sih? Kalau saya sih mungkin habis ini kali ya, lawan yang Jepang itu, Hoki Koba. Oh, juara Terus itu, dunia 2006. ya dari situ kayak, oh ini kayak momennya mungkin gitu. Jadi ya kayak udah tanggung gitu. Nah, ini kan Sakura Hoki Yugo Kobayashi kan dalam 2 turnamen besar terakhir kan dikalahin sama ganda putra Indonesia ya. Waktu pas All England sama Bagas Fikri, terus pas di kejuaraan Asia sama kalian. Ini kalau kalian lihat itu uh, sempat nanya-nanya nggak sih sama Bagas Fikri ketemu sama Hugo Kobayashi itu apa sih gitu? Kayak tips-tips ya gitu, sempat nanya-nanya gitu nggak sih? Atau kalian mempelajari dari kekalahan sebelumnya? Lu kenapa ketawa sih? Sorry Mbak. Sorry. Iya, nggak paham-paham. Eh, enggak sih, enggak nanya sih kalau saya pribadi. Kan ada tim, ada namanya tim tagging ya. Jadi itu yang kayak rekaman apa, memproses rekaman-rekaman gitu, main. Jadi kayak dikasih videonya gitu, dan mempelajari dari situ. Terus juga inget-inget dari kemarin, terakhir pertemuan 2 kali kan kalah. Jadi ya udah tahu lah kelebihan dia di mana gitu. Kalau Kita harus apa? kalau saya pribadi sih biasanya ngeliat dari 2 turnamen berikutnya kan pernah ketemu tuh sebelumnya tuh 2 kali kalah. Jadi di YouTube sih kita matinya di mana, lihat ya cara ngalahin dia gimana gitu, seperti itu sih. Itu keunggulan dari Hugo Kobayashi itu apa sih yang kalian ambil sampai akhirnya ada kesempatan kalian bisa revans sama mereka gitu? Gimana ya? Kalau saya sih bisa menang karena ini ya, ngelihat mereka tuh di eh, kurang tenang. Jadi mereka tuh agak panik. Saya ngeliat mereka agak panik. Jadi saya lebih nekan terus, lebih menyerang biar mereka tidak bisa keluar dari tekanannya itu sih. Sebelum final kalian bisa tidur nggak sih, atau apa yang dilakukan gitu sebelum final kemarin di kejuaraan Asia? Hmm, Kalau saya sih, eh, apa, kalau tidur sih bisa sih. Cuman ya mungkin kalau apa kayak tegang gitu mungkin ya pasti ada lah ya. Tapi mungkin bisa lebih mengontrol aja sih kemarin. Kalau Yere gimana? Eh, Lebih ke ritual sih, paling kayak sebelum pertanding dengerin musik, ya tenangin hati sih, healing-healing dulu. Terus waktu ketemu sama Aaron Chia sama Sohwoyik itu apa sih kunci kemenangan kalian? Karena kan mereka kan ganda putra terbaik Malaysia, terus mereka juga kemarin dapat perunggu di Olimpiade. Itu apa sih kunci kemenangan kalian? Menurut saya di set pertamanya itu ya, sangat penting sih. Apalagi kemarin di situasi lapangannya kurang enak ya. Jadi ya sama-sama, menurut saya sih awalnya sama-sama kurang enak. Kami Malaysia juga. Cuman kami mungkin lebih bisa mengontrol di set-set terakhirnya gitu loh. Jadi pas udah set kedua udah bisa dapat pace-nya, udah dapat ritmenya, jadi ya udah bisa lanjut terus gitu. Eh, yang kalian lakukan nih setelah memastikan diri nih jadi juara gitu, apa sih? Maksudnya mungkin menghubungi orang tua atau gimana setelah saya menang nih udah dapat gelar kayak gitu. Ya, saya sih pas habis juara itu kan, habis ya wawancara segala macam, ngobrol sama pelatih ya, nelfon orang tua sih, saya nelfon orang tua gitu, semuanya, keluarga. Kalau kalau Pram waktu Idul Fitri tuh masih di Manila atau udah pulang ke balik ke Jakarta Masih di waktu mana? Idul Fitri? Oh, masih di Manila ya belum. Jadi Ya, balik ke Jakarta kapan kalian? pas hari Jumatnya ya. Lebaran tuh hari apa ya? Lebaran tuh hari Senin. Kita Kita balik. balik hari Senin, Jumat mah masih main. Oh iya ya, Senin. Kita balik hari apa Senin sih? ya. Senin.
Senin hari apa ya? Senin. Iya. Berarti Senin ya kembali ya. Oke. Kalau sebelum ini persiapan kalian di kejuaraan Asia ini berapa lama sih? Persiapan kejuaraan Asia kita Berapa lama? Berapa? seminggu, 1 minggu. Seminggu ya. Soalnya kan kita habis berangkat pertanding pulang dari Korea, itu cuma ada waktu seminggu. Jadi kita seminggu latihan benar-benar nge-push, udah berangkat lagi habis itu. Kalau arti gelar ini buat Pramyere apa sih? Bisa apa ya? Apa ningkatin confident kami mungkin ya. Sama mungkin apalagi yang tahun ini kan setara Super 1000 ya. Jadi itu bagus untuk ranking kami di BWF. Kalau saya kan sempat baca nih dan ramai juga nih di berita-berita kalau buat Pram katanya ingin mempersembahkan kemenangan buat almarhum ayah yang katanya apa sih dibilang mungkin pencapaian kamu tidak diakui atau gimana, itu gimana ceritanya nih Pram? Iya sih ya, apa dia orangnya kan apa keras gitu ya, disiplin, terus perfeksionis gitu. Jadi ya apa sih ya istilahnya kayak apa yang saya buat gitu kayak eh, never enough gitu loh buat dia gitu loh. Nah jadi ya mungkin mau nunjukin terus gitu loh. Sebenarnya pengennya nunjukin terus tapi kan udah papa kebetulan udah ini kan udah meninggal tahun lalu jadi ya agak agak sedih aja sih maksudnya nggak bisa lihat sekarang gitu. Ya. Kalau tapi kalau buat ibu gimana? Apa tanggapannya pas kamu kemarin menang? Iya ngasih selamat sih. Iya apa kayak selamat ya udah juara gitu-gitu. Ya. Eh, nah ini mau nanya soal apa kan kehadiran nih di pelatnas kan ada pasangan-pasangan kuat ya kayak ada Marcus Kevin, Ahsan Hendra, Fajarian, senior kalian semua gitu di pelatnas. Perkembangan kalian gimana sih? Terus persaingan ganda muda sekarang ini kan juga ada Bagas Fikri, ada Leo Daniel, itu satu deh. Kehadiran kayak Marcus Kevin, Ahsan Hendra, Fajarian itu pengaruh untuk kayak performa kalian dan latihan di pelatnas tuh apa sih? Gimana Mbak? Nggak Kan fokus. kita kan sekarang punya ganda kuat nih senior nih kayak ada Marcus Kevin, Ahsan Hendra, Fajarian. Nah itu apa kehadiran mereka itu di pelatnas buat performa kalian tuh pengaruhnya apa? Oh, pengaruh sih ya, pengaruh banget. Soalnya kan mereka kan senior, terus permainan mereka lebih bagus jauh. Terus kalau kita sparring partner sama mereka, kualitas teknik kita, permainan kita pasti bakal meningkat mengikuti mereka seperti itu sih. Jadi itu salah satu faktor yang mungkin bikin perform kalian di kejuaraan itu pengaruh senior-senior yang uh, apa yang cukup pengalaman dan peringkatnya bagus itu ngaruh ya buat performa kalian di kejuaraan Asia. Ya, Nah, terus kalau di pelatnas ini kan juga persaingan juga kuat nih di ganda-ganda putra muda selain kalian kan ada Bagas Fikri yang kemarin juara All England atau dan sama Leo Daniel itu kalian apa sih persaingannya tuh gimana sih waktu itu kayak ada cywar gitu nggak mungkin kayak lucu-lucuan aja taruhan nanti kami ya yang menang atau gue nih yang menang di sini kayak gitu ada nggak sih kayak taruhan-taruhan atau buat bangkitin motivasi sesama ganda putra di pelatnas gitu? Nggak ada sih kalau yang kayak gitu maksudnya ya bersaingnya kayak positif aja sih. Mungkin kayak ya apa kayak mungkin sama-sama saling semangat ya, saling semangat terus juga mungkin ya emang pas juga sih ada apa senior gitu kan. Jadi ada yang dicontoh gitu loh. Jadi kami kayak berlomba-lomba mau jadi seperti mereka gitu sih menurut saya. Jadi lebih kayak ini ya motivasi yang positif gitu ya. Positif positif. Kalau menurut kalian nih kelebihan kalian kalau dibandingin Bagas Fikri sama Leo Daniel apa sih? semangat nggak mau kalah. Asik. Betul. Terus kalian nggak kan nggak kepilih nih ke Thomas Cup kecewa nggak sih? Enggak. Jujur aja. Enggak emang kan. Kecewa sih enggak. Kita kan emang dari tahun lalu
tahun lalu kita berdua emang udah komitmen pengen main di SEA Games seperti itu sih. Oh, Jadi kita memang udah. lepas ya, nggak kecewa sih, biasa aja. Kalau untuk SEA Games nih kan kalian merasa dari kejuaraan Asia terus ke SEA Games tuh gimana persiapannya? Terlalu mepet kah atau gimana? Eh, ya persiapannya sih ya, kalau dibilang mepet ya mepet, tapi kan kayak seperti sebelumnya persiapan BHC kita cuma seminggu, kalau ini kita ada persiapan hari gitu. Jadi ya mesti semaksimal mungkin sih persiapannya kita benar-benar gunain. Kalau dari kan kalau dari bulu tangkis kan ditargetkan 3 medali ya. Kalau kalian sendiri apa gimana sih targetnya gimana? Terus melihat persaingan ganda di ganda putra di SEA Games ini gimana? Kalau target ya semua orang sih pengennya pasti emas ya, ya Mbak ya. Tapi kita ya coba step by step aja sih, satu-satu kita main semaksimal mungkin. Seperti itu sih. Persaingan semua orang. Persaingannya mungkin merata ya, apalagi kan apa ganda putra emang maksudnya terkenalnya nggak apa banyak pemain bagus-bagusnya gitu. Jadi ya pasti rata lah. Udah mulai ngeliat-ngeliat belum sih kayak negara-negara lain nih kalau ganda negara ini gimana? Udah mulai kayak apa ya, mulai mengamati atau mulai ngukur-ngukur kemampuan gitu, udah mulai belum kalian? Kurang lebih sama ya, pasti atletnya juga kan sama-sama main di apa di BWF World Tour kan. Ya pasti ini sih apa udah tahu gitu loh ini atletnya yang ini jadi ya. Nah, waktu setelah kalian juara ini sempat kembali ke rumah atau langsung eh, apa kembali ke pelatnas? Kalau saya sih kembali ke rumah sih ya. Kayak ada libur 2 hari. Jadi ya 2 hari sih di rumah gitu. Sama keluarga ngumpul. Makan-makan. Kalau ya, kalau Pram Iya sama juga saya. kembali kalian Tapi pada tinggal di mana sih? Maksudnya masih di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek tinggalnya? saya di Sukabumi, orang tua. Sukabumi, Kalau saya masih Jabodetabek. Jakarta apa? Jabodetabek pokoknya deket ya, berarti masih dikasih kesempatan untuk pulang ya. Ya. Oke, kalau kalian tuh sebenarnya sejak kapan sih dipasangkan gitu jadi partner? 2019 kalau nggak salah. Ya 2019. Sebelumnya Pak pada pasangan sama siapa nih? Pram sama siapa? Yeri sama siapa? Dulu saya di juniornya sama Givari. Hari. Ya. Kalau Oh, Yere? saya dulu main mix, Mbak. Terus baru pindah ke Putra. Baru Putra pertama kali dipasangin sama ya Pramudia, tapi sebelumnya dipasangin sama Rinov sama Ramadiansyah ada. Waktu pas pertama di partnerin ini penyesuaiannya gimana? Sempat ada kesulitan nggak sih? Ya, yang pasti ada ya. Baik dalam permainan karakter kayak gitu. eh ada sih ya dulu pertama kali ya, mungkin karakter kita kan nggak nyatu kan ya, mungkin kita suka kayak berantem berantem pasangan baru kan, biasalah kayak orang kan berantem berantem gitu. Di Di, nah, nih. itu sih Mbak. Berantem berantem itu lebih karena kayak tekniknya nggak cocok atau memang karakternya agak susah kayak gitu. Maksudnya satunya mungkin tipenya penyerang, satunya mungkin yang mancing atau apa bertahan kayak gitu. Mungkin sifat juga Halo? beda. Sifat beda, terus juga permainan juga mungkin awalnya beda karena kan Yere kan awalnya main di mix ya. Ya jadi apa ada butuh banyak penyesuaian sih awal-awal. Ya. Nah, kalau soal apa kalian di lapangan kan dengan apa dengan juara gini kan pastinya udah cocok lah ya. Tapi kalau di luar lapangan kalian sebenarnya cocok gak sih secara apa pertemanan kayak gitu atau cuman cocok di lapangan aja? Ya kalau pertemanan cocok, tapi kalau kayak sehari-hari beda sih, kayak Pram sukanya baca buku, kalau ya main game kayak gitu sih. Hmm. Terus kalau peran orang tua nih buat karir Pram sama Yere itu gimana sih? Tentu banyak ya perannya,
apalagi soal biaya apa badminton kan nggak murah ya. Jadi Mm-mm. apa orang tua sangat suportif sih dari awal. Ya. Bisa diceritain nggak sih kilas balik apa buat Pram sama Yere tuh kenal bulu tangkis gimana sampai akhirnya masuk pelatnas? Kalau saya awal mulanya kan kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD masuk klub di apa di daerah gitulah. Terus dari daerah apa harus katanya kalau mau jadi pemain besar harus ke Jakarta dibilang gitu kayak klub besar. Akhirnya berangkat ke Jakarta. Terus awalnya terus masuk eksis awalnya single main single. Uh-uh. Ini pasti ada sesuatu nih kayaknya. Iya masih Pasti ada orang lain yang di antara kalian ya. enggak. Terus aku um, di eksis berkembang karena masih main single kan. Kayak kurang berkembang. Terus akhirnya uh, mau apa disuruh main double. Jadi dulu tuh awal mulanya pindah double tuh saya main kejuaraan di Singapura. Apa papa biayain main turnamen di Singapura. Habis itu juara juara doublenya. Terus akhirnya disuruh main double. Eh, terus akhirnya karena saya ada punya saudara di Jarum, Andika Ramadiansa itu. Terus ditawarin di Hmm. situ, ditawarin di Jarum. Terus akhirnya masuk Jarum lah. Masuk Jarum udah berapa tahun ya. Terus abis itu langsung apa masuk magang di Pelatas dulu sekitar 6 bulan itu masuk deh sampai sekarang. Kalau Yere gimana? Sebenarnya penasaran sih. Yeremia tuh penyebutan namanya apa sih? Kan nama kamu panjang banget ya, Yeremia, Erich apa Erik atau gimana sih nama penyebutan nama panjangnya Yere? Yeremia, Erik, Yoce, Oh, Yakob, Erik. Yoce Rambitan. Yoch, Yoce apa Yoke bacanya? Yoch, Once Yoch. Yoch. Oh, Yoch. Oh, oke. Okay. apa Kalau Yere gimana nih? Apa? Uh, Kilas balik lah maksudnya dari awal kamu tertarik bulu tangkis sampai masuk pelatnas gimana nih Yere? Kalau main bulu tangkis, kalau Yere kan pertama kali main, keluarga Yere kan Yere kan 7 bersaudara. Yere anak keenam. Kakak Yere tuh Oh, semua. Dan kebetulan tuh yang latih papa sendiri, bokap gitu. oh Terus gitu. Uh-uh. tapi pas kecil sih Yere SD lebih ke sepak bola sih dulu sempet. Oh gitu. Nah, mulai SMP baru latihan sama papa serius. Terus di kelas 1 SMA pindah ke SK Ragunan. SK Ragunan 1 SMA. Terus setahun di Ragunan langsung masuk Platnas di kelas 2 SMA. woi jawab cocoknya Pada ngumpul nih kayaknya. Iya, ini seperti itu sih ya. Rinop, halo Rinop. Uh, Rinop. Kalau selama di pelatnas nih gimana sih apa suka dukanya gimana sampai wah dari awal perjuangan terus akhirnya wah, bisa ketemu mungkin senior-senior yang kalian idolakan itu gimana rasanya pas kesan pertama masuk pelatnas? Ya pertama kali masuk Platnas yang pasti kayak kayak wah gila nih ya apalagi kan waktu itu akhirnya kan masuk di mix kan. Terus masuk niat abis juara Olimpik tuh Bang Owi sama Cibutet kayak kali ngeliat mereka yang juara Olimpik kemarin nih kayak wah anjing seneng banget kayak gitu sih. Nah terus mulai kalian apa eh, kalian merasa kalau di pelatnas itu kesempatan turnamen bagi pemain-pemain muda sekarang udah lebih banyak atau belum sih? pemain muda kayak kami gini ya maksudnya. Eh iya sih banyak sih dikasih pertandingannya. Malah lebih lebih banyak dari dulu semasa di junior menurut saya. Oh, lebih Karena banyak ya. iya iya. Kalau kalian sendiri nih cara jaga stamina sama konsistensi di tengah turnamen padat gimana sih? Apalagi kan setelah jadi juara usia, nggak juara usia lagi, juara di kejuaraan Asia kan paling tidak kalian udah disorot lah, maksudnya perform kalian apa strateginya kan udah mulai kayak diperhatikan banyak pihak lah.
Itu cara jaganya gimana sih? Apa kalian mungkin rajin-rajin ngubah strategi atau kayak gimana? Mungkin dari kalau kayak konsistennya mungkin dari pertandingan beruntun gitu ya. Mm-mm. Kalau itu tuh mungkin kayak kalau Kak Heri ngomong sih apinya ya. Jadi kayak motivasinya tuh jangan kendor gitu loh. Selalu maksudnya kalau udah juara ya masih ada kan yang belum gitu. Jadi harus harus improve improve terus gitu loh. Jangan sampai cepet puas terus gitu. Nah, waktu pas tahun kemarin nih kan kalian maksudnya terhitung debut ya waktu di BWF World to Finals maksudnya dibandingkan teman-teman seangkatan kalian bisa nembus itu. Itu rasanya gimana sih bisa bisa pencapaiannya gitu karena kan kemarin dari wakil dari Indonesia kan terhitung sedikit ya waktu di BWF World to Finals itu gimana kalian? Rasanya bisa lolos kayak gitu. Eh, rasanya sih ya seneng banget kayak kita pertama kali ikut apa tuh ikut ya world tour terus kayak ya bangga senang kayak nggak nyangka bisa ikut gitu gitu kan kayak dari kumpulan semua poin di tahun itu yang terbaik 8 orang terbaik kan ya bisa main di situ kan kayak senang sih kayak seneng aja. Kalau nasihat dari pelatih tuh apa buat kalian? Maksudnya kalian harus gimana pas kemarin juara di kejuaraan Asia kayak gitu. Setelah juara ya. Mm. eh Mungkin kalau dari Koar ini sih apa terus dijaga gitu loh apa motivasinya aja ya jangan cepet puas jangan kendor gitu karena kan emang kalau pemain muda kan mungkin masih sulit ya mengontrol kayak gitunya kayak mungkin contohnya kemana habis tahun kemarin kita bagus terus di awal-awal tahun ini kan kurang baik ya hasilnya sampai mungkin di BAC kemarin agak mendingan nah jadi ya mungkin di apa lebih bisa stabil gitu loh at least. Oke. Kalau di ganda putra ini kalian kan selain bisa ada kesempatan sparring partner sama senior, ada nggak senior yang suka kalian ajak ngobrol maksudnya buat curi-curi ilmu kayak gitu? Banyak ya kalau senior yang ngajak ngobrol biasanya sih Yare ngajak ngobrol tuh kayak misalkan kita lagi main partneran gitu kayak Yare Mm, koes kosinyo gitu. mm, Biasanya kalau Yare mati permainannya gitu kayak mukulnya nyangkut atau apa Yare selalu tanya kok ini harusnya baiknya tadi gimana kok saya apain gimana gimana mereka ngasih tahu baru seperti itu sih. Kalau Samuel, kalau misalnya ini kan kalau misalnya dipilih eh, kesempatan gitu buat kalau main sama senior, kalian masing-masing milih siapa sih? Kalau misalnya pengen dapat kesempatan buat main sama ya yang udah pengalaman gitu, mungkin Marcus Kevin atau Oh Hendra. Hmm, siapa ya dulu ya? Dulu dan ditanya juga. Ya, di Platas ya? Iya, ya terserah mau mau di pelatnas atau di luar. Di Platnas pengen sama em, mungkin Kosinyo kali, ke sama Bang Hasan. Kenapa tuh? Mungkin karena saya ngidolain aja sih. Oh, emang idola ya. Ya, Kalau sebenarnya pengen kalau sama Jere siapa? Hah? Gimana? pengennya sih sama semuanya. Cuman ya, Kan harus pilih. ya harus milih. Kalau kalau Yare Oh, eh, koes sama kosinyo. Kalau koes karena emang idola sama koes. kenapa sih apa sih keunggulan dari OS itu? Kalau koes itu lebih ke kalem ya, lebih kayak ekspresinya tuh kalau main tuh kayak gimana ya? Keren aja gitu, cool gitu. Gitu-gitu aja ya. Nah, terus kalau sama teknik permainannya tuh kayak nggak panik, jadi kayak lagi diserang dia tuh tenang banget, nggak panik kayak gitu sih. Yang terakhir nih pesan Pramiere gitu buat eh, penggemar penggemar bulu tangkis atau mungkin yang pengen apa mulai belajar bulu tangkis apa sih biar bisa eh, seperti kalian gitu. Pertama Ya kan?
Ya sih apa menghimbau dulu ya. Kayak maksudnya ini kan nggak mudah gitu loh. Nggak mudah. Maksudnya pasti keluar apa harus ada yang dikorbanin. Jadi maksudnya kalau mau masuk di badminton ya harus totalitas. Maksudnya mau komitmen, harus apa komitmen sampai akhir gitu loh, tanggung jawab. Jangan sampai setengah-setengah karena kan di Indonesia sendiri sulit ya, maksudnya belum ada yang apa sport sama pendidikannya sama gitu, sama ratanya. Jadi ya harus milih kan, mau nggak mau. Jadi ya harus, menurut saya harus pikirin dulu awal-awal kalau mau jadi atlet badminton. Yere gimana Yere? Jadi atlet ya, ya yang Ya pasti mesti terserah. kerja keras. Kita mesti latihan eh, lebih dari orang lain. Seperti itu. Pokoknya tips paling gitu itu. Kita mesti melakukan hal yang lebih dari orang lain. Abis SEA Games tuh kalian turun, oke. Abis SEA Games kalian langsung turun kayak apa? Ikut turnamen lagi atau sudah SEA Games dulu? Ada Indonesia Open ya kalau nggak salah habis itu. Indonesia Oh Mas. jadi ada jeda ya. Ya, ya ada. Oke. Pramire, terima kasih banyak ya buat waktunya. Semoga kalian bisa dapat prestasi-prestasi berikutnya, bisa bawa nama Indonesia dan nggak bosen-bosen kalau seandainya nanti kami wawancara lagi ya. Siap. Makasih banyak ya Pramire. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi bisa ngobrol-ngobrol atau mungkin nanti liputan bisa nanya langsung sama kalian. Makasih banyak ya. Siap. Sukses selalu. Iya, kasih Uh, 16 Oktober. Uh, Berikut sudah wawancara kami dengan Pramire. Kalau kalian ingin bisa menyimak berita-berita terbaru, bisa lihat di bolasport.com. Ya, makasih Pramire. uh, Ya. Nah, gimana?